Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel, kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, lakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin, dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu, raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang
tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Klerkes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya.
hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Neriana dan Pak Ali Mulyo. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Sayonara Bye Bye oleh Gembala kita Pastor Joseph Pauljang. Silakan, Pastor. Shalom semuanya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, nanti saya ketemu dengan gembalanya pendeta GKIN ya di Den Haag ya. Kita ngobrol ngalor ngidul lah, biasalah. Kalau enggak, ternyata kenal baik dengan keluarga saya ya, saudara ya, pendetanya ya. Dan ya, kenal baik lah, cukup baik ya. Juga dengan Pak Mangapul segala macam, rupanya masih satu lingkaran juga. Saudara, kita ngomong-ngomong tadi ya, panjang tentang salah satu teman kita Pak Mangapul segala yang meninggal ya, tiba-tiba meninggal. Saudara, Pak Mangapul tuh meninggal tuh, pokoknya meninggal sudah enak sekali ya, saudara ya, nggak pakai aneh-aneh. Nah, saya sering bilang, Tuhan saya pengen kalau meninggal itu begitu tuh, mati aja langsung ya, nggak pakai sakit, nggak pakai ruwet gitu ya, nggak nyusahin anak, nggak nyusahin keluarga. Ya kita ya pengennya begitu, tapi kan nanti yang ditinggal kaget ya bilang. Nah itu saudara, yang ditinggal kaget. Mengapa yang ditinggal kaget? Karena Anda tidak pernah mempersiapkan ya. Sudah siap-siap saja, tetap sedih, tetap kehilangan. Sebetulnya sama saja. Sebetulnya dari segala kita masih sehat, ya kita mempersiapkan hidup kita dengan baik, saudara ya. Kondisi lagi segar, bugar, ya. Anda harus apa namanya mengajarkan ya kepada dirimu dan kepada keluargamu ya tentang kerajaan surga ya bahwa memang kita harus selalu siap kapan saja ya untuk meninggalkan dunia ini maupun untuk ditinggalkan saudara ya ketika papi saya mau meninggal saya mah kalau papi meninggal mami meninggal dulu saya mau udah firasat ya saudara ya ya itu saya ya karena memang kita kan sudah terbiasa dengan hal supranatural. Nah, ya kebetulan saya ngerti ya, saya sudah dapat penglihatan dulu ya, mami mau meninggal, papi mau meninggal. Jadi ketika mami yang terakhir mami ya kemarin waktu mau meninggal, tiba-tiba dia makan sayur rotinya satu panci, sudah saya doyan sayur roti satu panci bayangnya ya, satu panci, mohon sayur asam satu panci. Kakak saya sampai ini ada apa kok, maksudnya kok keterlaluan masa makan tidak bagi-bagi sama yang lain kan. Begitu saya bermain apa? Iya, main juga begitu. Dia udah berapa hari ini makanya begitu. Gus, cepetan. Dia mau beli apa lagi? Kasih. Makanya udah kenapa harus gitu ya. Saya suruh beli anggur bingkar, disuruh beli. Dan pokoknya beli yang enak-enak. Saya bilang begitu ya. Saya belikan yang enak. Pokoknya minta apa kasih aja. Minta apa kasih saja. Oh nanti gulanya begini, nanti gulanya begitu. Ya enggak apa-apa, orang sudah tua kok. Sudah tua itu nggak ada gula naik gula turun. Yang penting kita cepet cek, selalu cek up dokter. Saya bilang begitu ya. Benar saudara ya, sebulan kemudian mami meninggal.
Ya, dan oh sehat ya, tiba-tiba meninggal sehat, terus seminggu tiba-tiba drop, terus sudah hilang kesadarannya ya, seminggu itu. Wah, kita mah sudah ini cepat sekali ya, dropnya itu cepat sekali ya. Dari cuman sakit, ya ditelepon dia, ya ditelepon. Besok-besok makin makin lemah. Nah, ini cuma masuk angin. Nah, tapi saya sudah firasat ya, sudah firasat. Mami juga sudah firasat. Nah, tapi waktu persiapan itu Mami persiapan ya, waktu mau meninggal sudah dipersiapkan semuanya, sehingga anak-anak juga ada kapiran semua sudah dipersiapkan. Seorang yang baik itu, ya seorang tua yang baik itu mempersiapkan kematiannya, saudara. Kalau Anda usia sudah di atas 50, apalagi penyakitan ya, Anda sudah selalu siap kapanpun, saudara ya, untuk berangkat. Apalagi kalau di Indonesia kan, Indonesia ini kan benar-benar nggak baik ya, suasananya, hawanya, udaranya ya. Ya Anda persiapkan udah 50, 60, Anda sudah siap-siap. Jangan Anda usia 70 masih geragas. 70 tuh masih pengen kawin lagi. 70 masih pengen ngapain ini, pengen ngono. Dipersiapkan hatimu, saudara ya. Apalagi kalau udah pokoknya di usia 50 tahun ini kan sudah setengah dari hidupmu kan, setengah abad itu kan. Anda sudah mulai siap-siapkan semuanya dengan baik, saudara ya. Rapi-rapikan. Ambisi-ambisi mulai dikurangin. Ya ambisinya. Loh, kalau ada pekerjaan kerjain, tapi kalau apa namanya, jangan ambisius lagi, saudara. Jangan ambisius, ya, sehingga menimbulkan luka hati di hati keluargamu. Kalau sudah 60 lebih hati-hati lagi, saudara ya. Kalau bisa kalau sudah 60 itu sudah benar-benar ya hanya itu saja dan berkati keluargamu yang lain. Kalau bisa ya. Dan kalau Anda yang sedang masih dalam kekurangan dalam usia 60, ya saudara, ya pokoknya jangan macam-macam. Ya, ya cukupkan dirimu dengan apa yang Anda. Saya bangga dengan Pak Yanja ya saudara ya, sudah usia yang lanjut dan cukupkan diri dengan apa yang ada. Menurut pengakuannya Pak Yanja dulu nakal masa mudanya ya, dan sekarang di masa tuanya apapun yang sudah dicapai oleh Pak Yanja ya sudah. Pak Yanja terus tiap hari ya saya lihat aktif ya di doa pagi, ikut pelayanan di kita ya, ikut kalau diajak besok langsung berangkat. Tinggal menikmati bagaimana bisa hidupnya bisa berguna bagi sesama, ya kan? Ya sudah, apa yang sudah terjadi sudah, apa yang sudah lewat ya sudah. Apa yang saya lihat ya orangnya positif sekali, saya senang. Dan ya ikut kelas-kelas kita ya, saudara si Pak Yance ini ya, ikut kelas-kelas kita, ikut semua ini ya. Dinikmati saudara, ya, dipersiapkan semuanya, segala hidup kita itu dipersiapkan. Loh, kita yang masih muda misalnya ini di bawah 50, ya tetap jangan 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 jumawa dipikir Tuhan nggak bisa panggil kita kapan saja. Oh saya tulingannya tuli Pak, oh, dipanggil nggak mau dengar Pak. Aduh jangan gitu ya. Nah kayak usia sudah 80 tahun dipanggil Tuhan nggak pulang-pulang. Soalnya ya, Pak saya dipanggil bandel Pak nggak mau pulang. Ini Pak Hawi dipanggil Tuhan nggak mau pulang-pulang tuh. Udah berapa kali tuh dipanggil Tuhan itu Pak Hawi itu nggak pulang-pulang bandel. Nggak katanya nggak dengar Pak. Tapi dari persiapan semuanya ya, dipersiapkan hati kita. Dan terutama ya saudara ya, kalau masih punya harta, Anda punya harta baik dibagi yang benar. Jangan udah mati, anaknya rebutan bunuh-bunuhan saudara. Masih hidup kamu bagi ya, dibagi dengan notaris dong. Kalau aku meninggal nanti, nah nanti dibacakan sama notarisnya. Kalau andanya hartanya banyak, kalau hartanya banyak itu jangan sampai kamu mati belum dibagi saudara ya. Itu bisa bunuh-bunuhan anakmu nanti itu. Ya kalau kamu masih hidup ya, kalau hartamu cuma sedikit ya di apa dan notarisnya mahal tidak cocok, cuma diomongin sudah dibagi waktu kamu masih hidup. Tapi kalau hartamu banyak sebaiknya pakai notaris ya, diwariskan yang benar. Nah saudara, kita harus selalu siap kapanpun dipanggil Tuhan. Anda yang masih muda, sudah tua, pokoknya kalau Anda sudah punya kewajiban, punya tanggung jawab, ya, pokok ceritanya jelek, loh bukan jelek, kita siap semuanya. Ya, jangan sampai kamu melarang istrimu bekerja. Sehingga ketika kalau kamu tidak punya penghasilan yang cukup, ya, kamu tidak boleh melarang istrimu kerja, saudara. Kalau kamu mati, istrimu kere nanti. Ya, jadi biarkan kalau penghasilanmu kurang, biarkan istrimu juga bekerja. Ya,
bekerja sekedarnya part time atau ya bahkan full time pun bagi tugas. Makanya peranan orang tua di rumah tangga itu penting ya, kakek nenek itu sangat penting ya. Peranan kakek nenek itu sangat penting dalam rumah tangga, saudara. Karena kakek nenek ini yang membantu kita merawat anak kita daripada kasih pembantu, saudara. Daripada kamu kasih babysitter, nanti wajah anaknya kayak babysitternya. Ya kan, kecuali babysitternya di dalam Tuhan, sudah semua baik, itu pun tetap lebih baik keluarga yang merawat semua. Itu ya, saudara ya, dipersiapkan. Ketika kita hidup, ya kita ini sedang mempersiapkan mempelai Kristus untuk seisi rumah kita, saudara. Karena ketika dipanggil Tuhan, maka mereka sedang menjadi mempelai Kristus. Setiap anggota keluarga. Makanya saya juga persiapkan semua ya keluarga saya untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup benar. Ya, kalaupun mati, maka dia akan mati dalam bahagia. Kalaupun dia hidup, dia akan hidup takut akan Tuhan dan diberkati, saudara. Jadi ketika kita masih hidup sebagai kepala keluarga, kita mempersiapkan baik hidup ataupun mati, saudara. Dalam segala keadaan kita persiapkan. Jadi bukan nanti masih lama, kebanyakan orang tua meremehkan, saudara ya. Nanti masih muda menikmati, biarin aja. Tiba-tiba tabrakan anakmu. Persiapkan semua senantiasa ya. Ya anak muda pun, saudara, untuk melampiaskan kemudaannya itu ada batasnya, saudara. Tiba-tiba anakmu kena narkoba dan nggak bisa balik. Kalau udah kena narkoba itu, waduh, kalau mau bilang balik itu hanya Tuhan yang tahu, saudara. Ya kalau orang sekali kena narkoba, jadi Anda selalu ya, itu adalah sebuah hidup itu adalah sebuah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Makanya kalau dia hidupnya panjang pun 80-100 tahun pun dia dipersiapkan. Semakin kita umurnya panjang, kita semakin dituntut tanggung jawab. Kalau ada orang jahat, nggak mati-mati, saudara. Kenapa orang jahat nggak mati-mati? Dikasih kesempatan buat bertobat, saudara. Sehingga Anda nanti di hari penghakiman pun Anda tidak bisa berdalih, ya aku kurang cukup, waktunya nggak cukup. Nggak bisa, saudara. Setiap kita dituntut pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Ya, makanya setiap kita harus bertanggung jawab. Setiap saat kita harus bertanggung jawab. Ya, dan kalau bertanggung jawab, hidupnya harus harus ini Pak, harus suci Pak, tegang. Hidup suci itu tidak tegang. Hidup saya suci saudara ya, tapi saya tidak tegang. Kita penuh dengan canda tawa, kita penuh dengan ini ya, tapi juga nggak serampangan. Ya, hidup kita nggak tegang, kita mau santai-santai aja ya. Pulang mau nonton TV. Kalau mau doa ya doa, mau pujian penyembahan. Yang membuat kamu tegang karena kamu hidup di dalam ritual agama. Kamu hidup di dalam ritual agama, maka hidupmu jadi tegang. Kesucian batas sucimu itu adalah batas suci fisik, saudara, ritual agama. Ketika batas sucimu itu adalah ritual agama, maka hidupmu jadi tegang. Maka hidupmu kamu nggak bisa menikmati kehidupanmu dengan normal lagi. Tapi ketika batas sucimu itu, kekudusan itu dimulai dari hatimu, saudara. Maka hidupmu santai, enak, saudara, yang menikmati. Menjadi seorang Kristen yang saleh itu, ya, tidak harus kamu tuh pegang ya, nggak nonton TV, ya kan, terus Anda tidak bisa boleh mendengarkan lagu-lagu dunia. Saya mah kalau mendengar lagu-lagu dunia, dulu saya nggak dengar lagu-lagu sama sekali ya, tapi sekarang mau dengar mah dengar aja. Oh, ada setannya Pak, setan gunungmu peang, setannya ya kamu itu, saudara. Tetapi bagaimana kita mendengarkan lagu-lagu itu, dan kita juga tetap menjaga dalam keseimbangan, tetap baca firman Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap memiliki rema, ya saudara ya. Jadi bukan berarti kamu tidak boleh menikmati ya lagu dunia, nonton TV, nonton bokep ya jangan, ya saudara ya. Nunggu lagu dunia Pak, sambil gede kepalanya, sambil minum ekstasi ya jangan. Anda tahu sebenarnya di dalam hatimu, oh sekali narkoba saya nggak bakal bisa lepas, jadi jangan pernah sentuh itu. Bukan masalah itu kata suci, bukan. Kalau kamu sudah kena narkoba, ya kamu sudah kena overdosis, apalagi untuk bisa balik normal itu sulit sekali, saudara. Ya, sehingga Anda hidup di dalam perbudakan. Jadi itu bukan masalah, oh suci tidak suci, masalahnya kamu jadi hidupnya jadi nggak benar sekali kamu kena narkoba, ya sekali kamu kena
benar obat-obatan itu. Jadi bukan masalah batas suci, kalau itu mah tanggung jawab sama dirimu sendiri, saudara. Pasti kepelacuran, Pak, batas suci itu jelas batas suci. Ya, sekali kamu bersetubuh dengan seorang wanita, maka tubuh jiwa rohmu itu bersatu dengan dia, saudara ya. Oh, tapi kan saya tidak kenal Pak orang itu. Oh iya, saudara. Makanya kan kamu jadi tidak karuan, hidupmu jadi jadi yang aneh-aneh kan. Makanya orang-orang yang berzina itu ya akhirnya ya hidupnya jadi tidak karu-karuan, jiwanya terbagi. Dan akhirnya ya kerjanya pun jadi tidak benar. Saya mengamati ya, kalau Anda kerja tidak benar, kerja ya, kerjanya baik, tapi terus ada aja masalah dalam kerjaanmu ya, itu biasanya karena perzinahan, saudara. Coba kamu berhenti berzina, kamu berdoa, minta ampun. Nanti beberapa tahun ke depan tiba-tiba kerjaanmu jadi stabil. Kalau Anda yang hidupnya baik ya, Anda hidup sudah dibaptis, tapi Anda terus masih sering berzina, ya biasanya kerjaanmu ya tidak karu-karuan. Coba kamu berhenti berzina, ya, pasti nanti benar sendiri. Tiba-tiba stabil hidupmu. Kamu masih geragas, ya kamu tidak karu-karuan, hidupmu pasang surut, naik turun. Anda yang sudah usia lanjut, masih geragas perempuan, masih geragas seks ya. Oh, nggak cuma geragas perempuan, orang kakek nenek geragas laki-laki ya banyak sudah nenek-nenek itu ya. Artinya memang libidonya. Ya Anda coba makanannya saudara ya. Makanya dikendalikan. Mulai makanan sayur-sayuran saja. Ya, nanti hidupmu juga lebih tenang. Ya, seperti anteng ya. Ini kok tidak sana masih biasanya ya karena kamu sendiri masih hatimu masih tidak beres. Dan sebagian besar itu karena saudara keserakahan dan hawa nafsu. Sehingga kamu nggak tenang pikirannya, saudara. Padahal kamu sudah bau tanah. Ya kan? Aduh, benar-benar saudara ya. Benar-benar ya. Jadi Anda mulai belajar, ya. Belajarlah hidup di dalam kesalehan. Kesalehan itu bukan ritual agama. Tapi kesalehan itu kamu sedekah yang kencang, saudara. Sekuat tenagamu, sedekah berbagi. Ya. Dan kamu juga belajar, ya. Melepaskan pengampunan dan fokus mencari rema, ya. Baca firman Tuhan, cari remanya Tuhan. Dalam setiap hari kamu harus mendapatkan rema. Rema itulah yang akan membuat kamu hidup di dalam kekudusan. Rema yang dari surga itu. Kamu baca setiap firman Tuhan, langsung lakukan, saudara. Dengarkan firman Tuhan, langsung lakukan. Tiba-tiba hidup kamu di dalam tenggelam dalam remanya Tuhan Yesus. Oke, baca firman Tuhan, Anda mengerti apa dari firman itu, ya kamu lakukan di situ. Terus ya, terus tiba-tiba kamu sudah tenggelam dan tiba-tiba kamu sudah nggak berdosa lagi. Nah, itulah kamu siap. Sambil kamu juga ajarin keluargamu untuk hal yang sama, dituntun anak saya ya. Saya bilang, kalau setiap kali mau sesuatu terus mentok saja. Kayak karena dia biasa melihat kami puasa. Jadi mentok ya dia puasa, saudara puasa sendiri. Puasa, 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 puasa. Nanti selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Ya kita itu cara mempersiapkan anak-anak kita begitu dengan teladan. Anda tidak bisa cuma dengan bacot doang, ya. Dengan teladanmu untuk dia lakukan. Nanti Anda sendiri akan menuai hasilnya. Seperti anak panah ya di tangan pahlawan. Demikianlah orang yang membuat tabung panahnya penuh, saudara. Itulah anak-anak ya di masa muda. Maka Anda harus jadi teladan bagi anak-anakmu. Nah, itulah mempersiapkan persiapan hidup kita, saudara ya. Segala hidup kita adalah sebuah persiapan untuk datangnya kerajaan Allah. Baik kita yang pergi ke sana maupun kerajaan Allah itu yang datang. Kalau Anda mengerti bahwa setiap hidup kita, setiap detik hidup kita adalah persiapan untuk kerajaan Allah, Anda akan disiplin. Ya, karena Anda tahu meleset sedikit saja nggak bisa masuk. Ya, sehingga kalau meleset sedikit tegang, Pak. Ya nggak tegang. Selama kamu melakukan, ya mengasihi, mengampuni, memberkati, ya diakonia, marturia, maka hidupmu nggak tegang. Hidupmu akan enak sekali ya, saudara ya. Ingat-ingat, hidup kita semua adalah persiapan menuju kerajaan Allah. Baik itu kerajaan Allah datang pada kita
atau kita yang datang kepada kerajaan Allah itu. Dan persiapkan setiap kita, anggota keluarga kita, untuk menjadi mempelai Kristus, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.